Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Unshakable Hope atau harapan yang tidak tergoyahkan. Bahtera Nuh yang ditemukan di daerah Turki menjadi saksi kejahatan umat manusia, menjadi saksi perkawinan campur antara anak Allah dengan orang-orang yang menghujat Allah. Bahtera itu juga menjadi saksi bahwa ada kejahatan dalam diri manusia sehingga Tuhan mengambil rohnya dari manusia. Bahtera itu menjadi saksi bisu kisah Tuhan dengan Nuh yang begitu indah, di mana Nuh memiliki iman atau harapan yang tidak tergoyahkan. Kita perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kisah indah ini. Kalau kita lihat dari sisi Nuh, yang pertama, Nuh itu mempertahankan hal baik dari leluhurnya. Henokh yang adalah leluhur dari Nuh, dia hidup bergaul dengan Allah. Nuh pun demikian. Dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kehidupan Henokh diwariskan secara turun-temurun ke generasi-generasi di bawahnya sampai kepada Nuh. Dan hal itu dipertahankan oleh Nuh. Yang kedua, selain Nuh bergaul dengan Tuhan, dia juga hidup taat. Dalam Kejadian 6 ayat 22 dicatat bahwa semuanya itu dilakukan dengan tepat, taat pada firman Tuhan. Dia tidak bercela dalam mentaati perintah Tuhan. Yang ketiga, Nuh tidak pernah bersungut-sungut dalam menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak pernah ngomel, dia tidak pernah protes. Padahal bisa saja Nuh protes. Bagaimana kalau nanti di dalam bahtera bau kotoran binatang, dan banyak hal lagi yang bisa Nuh protes kepada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah melakukan itu. Jadi dari ketiga hal yang dilakukan Nuh ini, yang terbaik sudah Nuh lakukan. Seandainya Nuh hidup hari ini, tentu Nuh ini akan sangat dikagumi orang-orang percaya. Tentu kita akan berpikir orang seperti inilah yang akan berkenan kepada Allah. Pernyataan ini memang benar. Namun yang menjadi penyebab dari kisah indah ini bukanlah semua yang telah dilakukan oleh Nuh. Bukan kehebatan Nuh mempertahankan kebaikan dari leluhurnya. Bukan juga ketaatan Nuh pada firman Tuhan. Bukan juga yang terbaik yang Nuh berikan kepada Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan juga hidup yang bergaul dengan Tuhan yang bisa menyelamatkan Nuh. Yang bisa menyelamatkan Nuh adalah kasih karunia Tuhan yang tercatat dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia inilah yang sudah Tuhan tetapkan sejak dunia belum dibentuk. Andai kata Nuh dan keluarganya tidak mendapat kasih karunia, maka mereka pun pasti akan binasa. Perkenanan Tuhan karena ketaatan Nuh dan perbuatan-perbuatan Nuh yang begitu hebatnya, itu adalah respon Nuh atas kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan Nuh lalu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, tapi kasih karunia itulah yang menggerakkan Nuh sehingga Nuh bisa melakukan sesuai yang Tuhan mau. Bentuk kasih karunia Tuhan adalah keputusan Tuhan untuk memberikan firman itu kepada Nuh. Karena firman itu, yaitu perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Dari situlah muncul harapan dalam diri Nuh yang membuat dia taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tidak jarang orang sekarang butuh konfirmasi 2 kali untuk memastikan janji dari kerabat kita. Tapi berbeda dengan Nuh, Tuhan hanya 1 kali berfirman kepada Nuh dan Nuh mentaatinya seumur hidupnya. Firman itulah
yang menjadi satu-satunya harapan Nuh, yang tidak tergoyahkan oleh hujatan orang lain, oleh pandangan orang lain, dan godaan apapun. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa Tuhan tidak hanya satu kali menyatakan kasih karunia-Nya melalui firman Tuhan kepada kita, bahwa setiap orang yang melabuhkan harapan padanya tidak akan kecewa. Kalau hari ini kita kecewa, atau kemarin kita kecewa dengan Tuhan, hingga kita tidak lagi berharap pada Dia, segeralah kita berubah dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan Nuh sedikit pun. Dan yang perlu kita perjuangkan dalam pikiran kita, Nuh juga tidak pernah mengecewakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.